Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, Stambuk A41200065, kelas EPJKR 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah belajar dan perkembangan motorik yang berjudul Perkembangan Fisik pada Bayi. Rentang umur yang termasuk bayi. Balita adalah individu atau kelompok individu dari penduduk yang berada pada rentang usia tertentu. Umur bayi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan usia bayi atau baduta atau bawah 2 tahun dengan usia 0 sampai 2 tahun. Golongan balita atau bawah 3 tahun dengan usia 2 sampai 3 tahun. Dan golongan prasekolah 3 sampai 5 tahun. Menurut WHO, kelompok usia balita adalah 0 sampai 60 bulan. Asupan zat gizi yang seimbang sangat diperlukan pada masa balita untuk pertumbuhan dan perkembangan. Anak balita dan prasekolah membutuhkan kalori yang tidak sebanyak pada waktu masa bayi, dan nafsu makannya cenderung menjadi berkurang atau andriani dan wirjat madi. Perkembangan motorik bayi. 1. Gerak refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial atau reaksi terhadap senyum orang lain mulai antara bulan ketiga dan keempat. Yang kedua, dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan, dalam posisi telentang pada usia 5 bulan, dan dalam posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. Yang ketiga, pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang, pada 4 bulan dari tengkurap ke samping, dan pada usia 6 bulan dapat berguling sepenuhnya. Yang keempat, pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk. Usia 5 bulan dapat duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu sebentar, dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. 5. Gerakan ibu jari menjauhi jari-jari lain dalam usaha menggenggam muncul pada usia 3 atau 4 bulan, dan dalam usaha mengambil benda antara 8 sampai 10 bulan. Yang keenam, pada akhir minggu kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang. Pada usia 6 bulan dapat bergerak dalam posisi duduk. Bayi biasa merangkak pada usia sekitar 8 sampai 10 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri pada usia 10 bulan. Berdiri dengan bantuan pada 11 bulan. Berdiri tanpa bantuan pada usia 1 tahun. Dan berjalan tanpa bantuan pada usia 13 atau 14 bulan. Kendala motorik pada bayi. Nomor 1. Gangguan perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Misalnya, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan kiri, gangguan refleks tubuh, serta gangguan tonus otot. Nomor 2. Gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti: yang pertama, di usia 2 bulan kurang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kedua, di usia 4 bulan bisa mengikuti gerak badan. Yang ketiga, di usia 6 bulan belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Yang keempat, di usia 9 bulan belum mampu mengucap kata-kata mama atau bapak. Yang kelima, di usia 24 bulan belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti. Yang keenam, di usia ke-36 bulan belum bisa merangkai kata.
3. Gangguan perkembangan sosial atau emosional. Gangguan perkembangan sosial atau emosional anak bisa terlihat melalui tanda seperti: yang pertama, di usia 6 bulan jarang menunjukkan senyum atau ekspresi senang. Yang kedua, di usia 9 bulan kurang bersuara atau menunjukkan ekspresi wajah. Yang ketiga, di usia 12 bulan sering tidak merespon panggilan namanya. Yang keempat, di usia 15 bulan belum bisa mengeluarkan kata. Yang kelima, di usia 24 bulan belum bisa mengeluarkan gabungan dua kata yang berarti. Yang keenam, di segala usia tidak memiliki kemampuan bersosialisasi atau interaksi. Nomor 4, gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Gangguan perkembangan ini ditandai dengan minimnya kemampuan seseorang anak untuk menunjuk dan memperlihatkan ketertarikannya kepada sesuatu atau seseorang. Bahkan ia berusia 20 bulan ketika memasuki usia 30 bulan. Orang tua masih sulit mengerti perkataan anak. Ini karena anak tidak konsisten dalam respon suara atau bunyi. Misalnya, ia tidak memberikan respon saat dipanggil. Melatih motorik pada bayi. Nomor 1, melakukan tummy time. Tummy time adalah saat ketika bayi tengkurap atau bertumpu pada perutnya sambil melakukan berbagai hal yang ia sukai. Tummy time bisa memperkuat otot leher dan punggung bayi. Lakukan tummy time kira-kira 1 atau 2 menit dalam satu sesi. Nomor 2, ajak anak menoleh dengan cara bergerak mengelilingi ruangan agar anak menoleh, menggoyangkan mainan yang bersuara, memanggil nama anak atau menyalakan mainan yang bersuara. Nomor 3, ajarkan anak untuk duduk. Bila anak sudah bisa mengangkat kepala, maka saat inilah waktu yang tepat untuk mengajari anak duduk. Latihan ini memperkuat otot perut dan punggung anak. Nomor 4, ajarkan anak untuk memberi dan menerima. Latihan ini bisa dilakukan dengan meletakkan benda yang bisa dipegang di tangan anak, lantas ibu dapat menariknya dengan perlahan. Melatih anak berdiri. Pada usia 4-7 bulan, ibu bisa memposisikan bayi dalam posisi berdiri. Dengan latihan ini anak akan mengerti fungsi bagian tubuhnya dan mulai menggunakan kaki untuk melompat sambil dipegangi. Kegiatan ini akan mempersiapkan anak untuk belajar dan berjalan. Yang nomor 6, mengkonsumsi finger food. Jika anak sudah empati, ibu memberikan finger food untuk melatih motorik halus anak. Ajak anak untuk mengambil potongan buah atau sayuran yang telah disiapkan. Ajari anak cara mengambil makanan dan jangan lupa untuk memujinya. Nomor 7, bermain dorong-dorongan. Sediakan mainan yang bisa didorong saat anak belajar untuk mengasah kemampuannya berjalan. Gunakan saja benda-benda di rumah yang sederhana. Ya, itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang perkembangan fisik pada bayi. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.